Pada saat ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari sebelum ini mengenai dinamika tumbuhan. Sejarah tumbuhan sudah dipelajari, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendalami lagi mengenai sejarah yang sudah kita pelajari sebelum ini, sekaligus mengenal dinamika tumbuhannya seperti apa. Ada beberapa prinsip dasar yang harus kalian pahami. Jadi, agihan setiap jenis tumbuhan itu pada masa sekarang sebenarnya adalah refleksi, ya, refleksi dari revolusi geologi dan perubahan iklim. Geologi berubah, iklim pun juga berubah. Ini terjadi di bumi kita hingga hari ini, dan kehadiran tumbuhan pun sebagai suatu jenis pada suatu daerah juga ada pergeseran-pergeseran. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Sehingga memang persebaran pada hari ini adalah dampak dari perubahan di masa lampau. Baik dari geologinya, site-nya, salah satunya adalah tanah, dan atau maupun iklim. Nah, dasar agihan ada yang pertama adalah sejarah tumbuhan selama masa lampau dan hari ini. Kemudian bagaimana tumbuhan itu mensikapinya dengan cara salah satunya kemampuan untuk bermigrasi. Dan yang ketiga, setelah dia berpindah-pindah dengan kondisi yang berubah-ubah tadi, baik geologi maupun iklimnya, lalu pertanyaannya, bagaimana dia secara fisiologi bisa beradaptasi? Nah, sehingga dari situlah terjadilah yang namanya beberapa formasi hutan yang terbentuk. Pada kuliah lapangan, secara sederhana, kita sudah belajar bagaimana formasi hutan itu mulai dari yang vegetasi pantai, kemudian hutan mangrove, hutan hujan dataran rendah, dan terakhir kita praktek di hutan pegunungan. Nah, pembentukan formasi hutan tersebut ini didasari riwayatnya. Jadi bagaimana dia dibentuk dan kemudian menyebar. Kemudian tempat tumbuhnya juga berubah seperti apa? Seperti lingkungannya, kemudian migrasinya, evolusinya. Nah, ini berpengaruh pada pembentukan formasi hutan. Baik, kita sedikit cermati mengenai pengertian dasar dinamika tumbuhan. Nah, dinamika tumbuhan ini bisa terjadi supaya dipahami adalah hasil dari pengaruh lingkungan. Sehingga ketika lingkungan berubah, tumbuhan pun memiliki dinamika atau ikut berubah. Tumbuhan ada respon, dia memiliki reaksi, merespon perubahan yang ada, sehingga otomatis ada dinamika di sana. Kemudian karena dia memiliki organ-organ generatif, dia bisa memencarkan. Terjadi namanya migrasi flora. Kemudian ketika terjadi dia mendominasi, terjadilah vegetasi pada tingkatan yang sudah klimaks. Awalnya dia berpindah-pindah, terjadi migrasi, kemudian dia bisa jadi membentuk asosiasi, kemudian bisa klimaks pada suatu tempat. Dan akhirnya ditutup hingga hari ini bagaimana kehidupan vegetasi itu berlanjut, kemudian apakah juga masih terjadi evolusi lagi, dan klimaks lagi. Karena perubahan iklim terjadi terus, hingga hari ini pun juga demikian, sebagian besar masih bertahan, sebagian mungkin sudah punah, kemudian mungkin ada evolusi lagi terjadi, dan terjadi klimaks di tempat-tempat tertentu lagi. Nah, sekali lagi, lingkungan memegang peran sangat penting ya. Di rangkuman sejarah 2 minggu lalu sudah disampaikan bahwasannya lingkungan itu memegang peran penting. Saya detailkan, yang pertama adalah perubahan iklim dari masa lampau hingga hari ini. Kemudian lingkungan di sana ada hubungan antara daratan dan lautan. Ya. Kalian sudah melihat videonya, Pangea, continental drift, dan lain sebagainya.
Nah, itu ada hubungan yang berubah antara daratan dan lautan. Tidak sama daratan kita hari ini beserta lautannya dengan masa lampau. Kemudian sebagai pengaruh sekunder juga kondisi site atau keadaan tanah. Itu bagian dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Kemudian ada faktor biotis. Masih ingat ya, faktor biotis yang hidup seperti mikroorganisme ikut berpengaruh di sana. Kemudian ada juga pengaruh lingkungan yang namanya holozoenotus. Baik, sekarang kita bicara khusus mengenai respon tumbuhan. Jadi ketika lingkungan berubah, saya garis bawahi, tumbuhan pun akan merespon. Terjadi dinamika. Tetapi apakah dinamika itu bebas-bebas-bebasnya? Ternyata yang nomor satu, dia dibatasi oleh toleransi. Dia bisa menyebar, ketika terganggu habitatnya, dia bisa berpindah, mencari tempat yang paling sesuai, tetapi hanya pada batas-batas toleransinya dia. Misalnya pH. pH-nya terlalu tinggi, terlalu rendah, ya dia mungkin tidak akan bisa hidup. Ada batas-batas toleransi. Sehingga jangan heran, suatu jenis tumbuhan persebarannya bisa sangat luas, ya. Kadang dari hutan alam dataran rendah hingga hutan alam pegunungan. Tetapi mungkin frekuensinya akan berbeda. Pada hutan alam dataran rendah dia banyak, tetapi semakin ke atas ke pegunungan akan semakin sedikit. Contohnya rotan. Rotan di bawah banyak. Di hutan pegunungan bagian bawah juga masih banyak. Tapi ketika hutan pegunungan bagian atas sudah tidak dijumpai itu. Karena ada batas toleransi. Ketika hutan pegunungan dingin, naik 100 meter dpl, suhunya turun 1, rotan menjadi tidak masuk, tidak bisa bertoleransi di sana. Dia lebih baik tidak tumbuh di sana. Tidak bisa hidup. Nah, toleransi ini terjadi karena memang bawaan. Ya. Genetiknya ya memang seperti itu. Dia membutuhkan toleransi pada batas-batas tertentu. Ya, dia bisa hidup. Awalnya dia ideal hidup, kemudian sedikit naik, agak dingin, ya dia masih hidup, tapi mungkin tumbuhnya tidak maksimal. Semakin atas lagi semakin dingin, dia sama sekali tidak bisa hidup. Atau mungkin diawali dari dia bisa tumbuh, mungkin tidak bisa berbunga, tidak bisa berbuah. Hingga akhirnya semakin ke atas, bahkan tidak mengeluarkan bunga dan buah, dan akhirnya paling atas tidak bisa tumbuh sama sekali. Itu berarti ada gradasi toleransi. Kemudian yang nomor 3, respon toleransi ini juga terkadang tergantung pada fase ontogeni. Ontogeni ini adalah perubahan suatu sel mulai dari dibuahi itu sampai dengan dia menjadi dewasa. Perubahan selnya seperti apa? Fase-fase itu berpengaruh pada toleransi. Ya. Misalnya sel itu habis dibuahi, akan dia menjadi bakal biji, bakal buah. Dia bisa jatuh di tanah, tetapi ketika tanahnya terlalu kering, mungkin tidak tumbuh. Ketika agak basah, dia baru bisa tumbuh. Nah, terus seperti itu sampai dia akhirnya bisa tumbuh dan dewasa. Kemudian berbunga dan berbuah. Tergantung pada fase itu. Nah, sehingga pada poin kedua, kaitannya dengan respon tumbuhan, kalau poin pertama kan perubahan lingkungan. Nah, poin kedua, respon tumbuhan ini tumbuhan memiliki keterbatasan, ya. Dibatasi oleh toleransi dari dirinya sendiri, ya sel-sel di dalam tubuhnya sendiri, kemudian dari genetik yang diturunkan, dan berikutnya adalah lingkungan yang membatasi. Ya, pH di sekitarnya itu juga membatasi. Dia tidak bisa bebas kemana-mana. Baik, poin yang ketiga, terkait dengan migrasi flora dan vegetasi yang klimaks. Nah, dulu terjadi besar-besaran. Migrasinya besar-besaran. Nah, karena apa? Dulu itu dunia itu hangat, kemudian tiba-tiba dingin sekali, kemudian kembali menghangat lagi. Nah, kalau ingin mencermati migrasi, kita bisa lihat bagaimana terjadinya perpindahan, pengangkutan, ya, pengangkutan. Kalau perpindahan, ya kita bisa lihat bagaimana buah kelapa yang berpindah dari pesisir satu ke pesisir yang lainnya. Ada perpindahan, ada pengangkutan. Ada biji-biji yang bersayap, dia dipindahkan dengan angin.
Nah, sehingga di situ kita juga akan melihat ada penguasaan tempat. Awalnya dia sedikit, lama-lama dia menjadi banyak, dia menguasai. Nah, kalau dia kemudian merugikan secara ekologi dan ekonomi, menjadi invasive species. Tapi kalau hanya berpindah, dia menjadi exotic species atau alien species, spesies yang asing, tidak asli di situ, bukan indigenous species. Nah, kemudian terjadi establishment atau pemapanan yang menjadi di tempat barunya menjadi sesuai, bisa tumbuh di sana. Poin keempat, bagaimana dia melanjutkan hidup dan terus berevolusi. Nah, ini tergantung pada kemungkinan terjadinya migrasi dan evolusi berikutnya. Jadi, migrasi evolusi tidak hanya terjadi sekali. Ketika perubahan iklim terus terjadi, contohnya hari ini kita kembali pada perubahan iklim yang sangat cepat karena banyaknya industri maju, banyaknya hutan yang ditebang, terjadi lagi perubahan iklim, migrasi terjadi, bisa hewan, flora, dan fauna. Ya. Terjadi evolusi berikutnya. Kalau evolusi flora, ini ditentukan kemungkinan terjadinya migrasi jenis. Ya, jenis juga bisa berevolusi. Nah, di sini seleksi alam sangat berperan. Migrasi jenis artinya yang tadinya misalnya suatu air tawar, kemudian karena hutan mangrove-nya ditebang, air asin dari laut mulai masuk, mulai semakin dalam masuk ke daratan, terjadi payau. Yang tadinya tumbuhan itu hanya bisa tumbuh pada air tawar, nah tiba-tiba air payau masuk. Nah, dia tidak kuat, bisa mati. Atau bisa jadi dia juga beradaptasi, masih pada agihannya, masih pada toleransinya dia. Bisa juga seleksi alam. Ya, seleksi alam yang menentukan ketika dia tidak bisa beradaptasi, ya berarti bisa mati. Nah, ini salah satu contoh misalnya pada konifer. Bagaimana di zaman karbon atas dahulu ini tersebar di wilayah hemisfer utara, jadi Eropa dan Amerika Utara. Ya, awalnya dulu konifer banyak di Eropa dan Amerika bagian utara. Karena juga ada Kanada. Kemudian di era Mesozoikum, kalian sudah belajar sejarah 2 minggu yang lalu. Nah, terjadi hemisfer utara itu dominasinya adalah Pinase, Taxodiaceae, Taxaceae, dan Cupressaceae. Gambar kupres, ya, kupres ini kan sudah dilihat ya minggu lalu. Bagaimana tipe-tipe hutan di dunia itu yang di pegunungan itu kan sudah saya tunjukkannya. Nah, sedangkan di bagian selatan dominasinya itu pada famili Araucariaceae dan Podocarpaceae. Ada pemisahan famili yang mendominasi di era Mesozoikum. Nah, kemudian berkembang lagi, terjadi evolusi di era Quarter yang Amerika Utara, Asia Timur, dan beberapa daerah di hemisfer selatan menjadi seperti ini, terbagi dua. Ternyata yang di Eropa jenis-jenisnya menjadi miskin, terjadi pemusnahan, sebagian besar musnah. Tetapi yang di Amerika dan Asia tetap dominan, konifer tetap mendominasi, dan bahkan jenis-jenis baru itu muncul. Nah, ini coba kita kaitkan dengan teori persebaran tumbuhan yang videonya sudah saya bagikan ya. Ada 3 teori yang mendasari dikembangkan oleh para ilmuwan. Yang pertama adalah teori continental drift, pergeseran lempeng benua. Kemudian yang kedua adalah teori pergeseran kutub. Ya, walaupun ini ada tanda pendung ya sebenarnya. Yang populer memang yang nomor 1 dan yang nomor 3, yaitu teori Lane-Briggs. Ya. Teori Lane-Briggs. Nah, teori yang pertama terkait continental drift atau pergeseran lempeng benua ini dikembangkan oleh Alfred Wegener. Dia menyampaikan bahwa asumsinya benua-benua zaman hari ini pada masa silam itu pernah bersatu, ya. 1 daratan besar atau 2 daratan besar.
1 atau 2. Ya, kalau 1 berarti Pangea atau superkontinen, ya. Superkontinen. Kalau 2 berarti ada Gondwana sama Laurasia. Nah, ini detailnya. Kalau Pangea, videonya sudah saya bagikan, ya. Dia terpecah pada masa Mesozoikum. Kemudian dampaknya adalah pemisahan, ya. Pangea awalnya 1, kemudian terjadi pemisahan yang membagi 2, Afrika dengan India, Eropa, Afrika, dan Amerika. Di antaranya terjadi Laut Atlantik dan Laut Hindia. Atlantik di atas, Hindia di bawah, atau Samudra Hindia di bawah. Dan pergeseran lempeng ini terus terjadi, ya. Kabarnya lempengan Australia terus mendorong lempeng Asia, ya, sehingga benua Australia ini semakin mendekati Indonesia, ya. Semakin mendekati Indonesia dalam tempo waktu yang sangat lama, tapi terus bergerak mendekati Indonesia. Nah, slide ini menjelaskan pendapatnya Wilson tahun 63 terkait satu kontinen tadi. Kontinen tadi itu ada yang istilahnya superkontinen, ya. Dan Gondwana yang tadinya dalam teori lain dianggap benua lain, itu dianggap dalam Wilson ini dia bergabung dengan superkontinen, tetapi di bagian selatan. Di bagian selatan. Karena Gondwana memang benua yang di sisi selatan. Nah, ini terjadi pada awal zaman Kapur, di mana dataran purba itu mulai retak begitu dan terjadi lautan Atlantik. Kemudian terjadi permisahan antara Afrika dari India dan Australia dari Antartika. Oke. Kemudian teori berikutnya, kalau dari 2 dataran, kita mengenal 2 dataran purba, Gondwana dan Laurasia. Gondwana ini, ya, intinya adalah benua kita hari ini yang bagian selatan, kurang lebih seperti itu. Seperti, ya, Amerika Selatan, di sana ada Brasilia, ada Guyana, Uruguay, kemudian benua Afrika, kemudian sebagian benua Asia yang bagian selatan, di sana ada Arabia, ada Madagaskar, Pulau Madagaskar, ada India, kemudian tentunya juga benua Australia, ya, serta yang ada di Antartika yang di selatan. Sedangkan yang di utara, ya, kita tahu di sana ada Kanada, ada Amerika, ada Greenland, Skandinavia, Finlandia, Siberia, dan Tiongkok sisi utara. Di sana juga ada Mongol, ya. Nah, ini dulu, ya, terpisah oleh yang namanya Lautan Tethys. Ada 2 saja, Gondwana dan Laurasia. Nah, hingga suatu saat Laut Tethys itu airnya turun sementara waktu, sehingga terdapat hubungan antara kedua dataran tadi, sehingga ada masa di mana diduga flora faunanya itu bisa berhubungan. Nah, sehingga dinamika flora otomatis memungkinkan terjadinya perpindahan dari kedua benua itu, kedua benua besar tadi itu, baik Gondwana maupun Laurasia. Kemudian dataran Gondwana sendiri pecah dan bergeser pada zaman Kapur dan Tersier. Irian atau Papua dan New Zealand masih bagian dari Australia, kemudian berpisah, ya, berpisah. Awalnya bersatu, kemudian berpisah pada zaman Tersier. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, yang superkontinen 200 juta tahun yang lalu, awalnya 1, kemudian terjadi Laurasia, awalnya 1, kemudian terjadi Laurasia di atas, gabungan antara ini Eurasia sama Pangea bagian atas, ya. Kemudian yang bawah ini
dia juga bersatu di bagian bawah, sehingga terjadi Laut Tetis di tengahnya. Terpisah. Kemudian geser lagi di zaman Kapur, zaman Tersier, dia misah sebagaimana yang di bawah ini. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan PPT-nya, saya tunjukkan sedikit video Gondwana. Nah, ini yang sisi selatan, khusus yang Gondwana. Kalian bisa lihat, dibuat oleh salah satunya Profesor Wilson dari Leiden University. Sebelum lanjut, saya jelaskan. Jadi ini adalah sisi selatan bumi kita. Ini pusatnya di tengah sini. Ini adalah kutub selatan. Ini Australia, benua Australia. Ini Papua Nugini beserta Papua. New Zealand kelihatan kecil di sini. Kemudian yang kiri, saya ulangi dari depan kalau begitu, biar agak dekat. Oke lah. Nah, yang kiri ini, Amerika Selatan, ya, Amerika Selatan. Ini adalah Afrika Selatan. Nah, ini India, Sri Lanka, dan ini di atasnya India. Kemudian berubah seperti apa? Silakan dilihat. Perhatikan bahwasanya kutub selatan dengan Australia relatif sama, tetapi terjadi pergeseran lempeng dari Amerika Latin, Amerika, ini semakin menjauh dari lempengnya Afrika. Demikian pula India juga menjauh. Kemudian nanti terjadi yang namanya Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Oke. Sekarang perhatikan yang sisi kanan, saya ulangi lagi, tapi perhatikan sisi yang kanan, di mana ada perubahan jenis-jenis tumbuhan. Oke, saya pause dulu. Yang sisi kanan ini mohon diperhatikan. Di sisi kanan ini ada iklim yang berubah mulai dari hangat, ini 120 juta tahun yang lalu, kemudian akan tiba di suatu hari menjadi musimnya sangat dingin. Jadi ekstrim, langsung sangat dingin, sehingga memang banyak vegetasi yang tidak bisa beradaptasi, bahkan juga hewan-hewan purba yang kemudian mati. Nah, awalnya, kalau tadi sudah saya jelaskan, di bumi bagian selatan, dominasinya itu pada apa? Podocarpaceae dan Araucariaceae. Nah, ini Podocarpaceae muncul paling awal sekitar tahun 105 juta tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian di sini juga ini paling bawah Podocarpaceae, kemudian muncul Araucariaceae di sini sekitar 80 juta tahun yang lalu. Nah, itu mendominasi di bagian selatan, ya. Tadi kita sudah belajar, sedangkan yang di bagian utara di sana ada Pinase dan lain sebagainya. Coba perhatikan bagaimana tanda ini bergeser. Nah, ini berbarengan dengan lempengan itu bergeser. Nah, jenis-jenis tumbuhannya juga bergeser. Jenis-jenis tumbuhan yang mendominasi terjadi perubahan. Nah, sangat menarik. Yang biru-biru ini berarti sudah masuk temperate. Artinya semakin ke sini berarti semakin hangat. Ya. Awalnya ini masih cold, ya, masih awalnya hangat, kemudian jatuh dingin, kemudian mulai menghangat kembali. Di sini yang flora-flora temperate diindikasikan dengan warna biru. Sedangkan yang tropika, nah ini yang merah ini. Iya, terjadi perubahan. Nah, semakin menjauh seperti hari ini. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, sudah hampir selesai. Jadi teori
kontinen drift ini diakhiri dengan gambar yang sebelum ini. Iya. Ada teori yang satu benua yang namanya Pangea, tetapi ada juga teori yang mengatakan dia dua kontinen besar, ya, Laurasia dan Gondwana. Gondwana sudah saya jelaskan. Kalau hanya dua kontinen, di tengahnya ada Tethys Sea. Nah, dari sinilah kemudian dia berpisah-berpisah, yang bawah itu menjadi Samudra Hindia, yang atas Samudra Atlantik, seperti hari ini. Itu kontinen drift, pergeseran lempeng-lempeng yang ada di bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan land bridge, ya, jembatan daratan? Dikembangkan oleh Alfred Wegener. Dia bilang begini, kalau ada kesamaan flora pada suatu daerah, dan itu merupakan dataran yang terpisah, berjauhan, hari ini kok berjauhan, tapi kok floranya sama, maka patut diduga kedua daerah itu dulu pernah bersatu, atau pernah berhubungan pada masa lampau. Nah, kenapa bisa sama? Karena ada suatu jembatan, ya, jembatan yang dapat memberikan sambungan begitu, menciptakan ekologi yang relatif sama. Sehingga tadi kita sudah bilang flora itu bisa menyebar, bisa beradaptasi, tapi intervalnya kan terbatas. Nah, jembatan ini bisa memfasilitasi itu. Jembatan ini bisa memfasilitasi flora itu bermigrasi. Entah terbawa air, terbawa angin, ataukah dibawa oleh hewan. Sebagai contoh, antara misalnya ini adalah Amerika dan Rusia hari ini. Yang kiri ini Rusia, yang kanannya Amerika. Ini adalah Kanada, ini Amerika lagi. Ya, ada beberapa jembatan yang menjadi penghubung. Misalnya kita menjumpai di laut itu pada saat surut, nah, terjadi seperti terowongan. Tapi pada saat dia pasang, ketutup air semua. Ketika surut, ada terowongan, ada seperti jembatan kecil yang bisa menghubungkan antara dua dataran itu. Sehingga kalau itu ada hewan, dia sedang membawa sesuatu, entah biji, misalnya dia memakan sesuatu, kemudian dari sisi kanan ini dimakan, kemudian di BAB-kan di sisi kiri, maka terjadi pergeseran, migrasi, berkat bijinya itu dibawa oleh hewan. Pun gambar yang kanan juga demikian, ya. Ada semacam jembatan yang menghubungkan itu. Kalau di sungai-sungai besar, ya ada semacam delta-delta yang menghubungkan, ya, delta-delta yang menghubungkan sehingga memungkinkan seandainya itu ada hewan lewat. Dulu awalnya ini mungkin meluap, airnya banyak sekali. Ketika surut sedikit muncul delta-delta. Dari delta inilah bisa jadi hewan-hewan itu menggunakan sebagai batu loncatan pindah ke seberangnya. Nah, ini sudah saya ceritakan pertemuan yang kedua lalu mengenai dataran Sunda yang sebelah kiri dan dataran Sahul. Oke, kemudian yang tidak begitu populer adalah teori pergeseran kutub. Ini teori yang ketiga, mungkin jarang kalian dengar, tapi mungkin kalian perlu ketahui juga. Jadi apa yang terjadi hari ini terhadap tumbuhan, dan itu ternyata jauh menyimpang dari garis mintakat iklim. Jadi kan tiap tumbuhan itu ada mintakat iklimnya masing-masing. Lah kok ada tumbuhan tersebar jauh dari itu? Maka itu berdasarkan pernah terjadi perubahan iklim secara insidensial. Jadi bisa jadi zaman dahulu ada perubahan iklim yang ekstrim. Hanya insiden saja, tidak terus-menerus. Jadi perubahan iklim. Nah, teori ini sebenarnya ingin menjelaskan fenomena dengan asumsinya begini. Terjadi perubahan secara periodik sebagai akibat terjadinya goyangan bolak-balik kutub secara geografis seperti bandul jam. Ya,
goyangan kutub inilah yang kemudian menyebabkan flora fauna itu ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke kanan bisa, ke kiri bisa, sehingga di sekitar itu dia kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, sebagai tambahan informasi, perubahan dalam mintakap iklim ini ditunjukkan antara lain ya, kalian bisa cermati fosilnya. Fosilnya ada perubahan tempat ya, misalnya terkait dengan posisi matahari. Pada zaman karbon dulu, nah ini garis khatulistiwa membentang melalui Amerika Utara di atas, Eropa Tengah, Laut Kaspi, dan Asia, Indonesia. Kemudian Eropa Tengah sendiri pada masa lampau itu bukan daerah subtropis hari ini yang dingin, tetapi bahkan menjadi daerah tropis, ya. Dan sebagian daratannya Eropa itu tergenang air laut. Nah, ini dibuktikan dari apa? Sekali lagi kita bicara mengenai fosil. Fosil pohon yang bisa dijumpai. Pada saat itu banyak pohon paku tropika dari Phaeocopteris, ya, ditemukan pada lapisan karbon. Diuji dengan uji karbon, ternyata banyak sekali di sana. Nah, ini dimungkinkan ini adalah tumbuhan tropis yang pada saat itu banyak sekali hidup di masanya. Nah, kemudian keterangan lainnya adalah daerah-daerah iklim seperti saat ini, ya ini mulai terjadi, mulai bergeser sedikit demi sedikit begitu perlahan, itu mulai pada zaman Miosin. Ya, zaman Miosin. Kalau di awal tadi perubahan dari Pangea, kemudian Gondwana, Laurasia, itu kan zaman Kapur, zaman Tersier. Nah, kalau yang ini diprediksi terbentuk pada zaman Miosin. Nah, nanti silakan dibuka kembali ya pada makalah sejarah tumbuhan. Lalu perubahan tajam yang terjadi adalah terkait dengan iklim, ini ternyata berpengaruh pada persebaran tumbuh-tumbuhan. Hangat, tiba-tiba terjadi era dingin yang begitu ekstrim. Banyak tumbuhan yang tidak bisa menyebar. Bahkan ya di situ ya sekedar bertahan hidup, dia tidak bisa menyebar. Berikutnya juga karena perubahan iklim itu pula, sebagian flora itu musnah. Ada yang berusaha untuk bermigrasi, beberapa fauna begitu, mencari tempat-tempat yang ada makanannya. Kalau hari ini ya, misalnya Eropa dingin, ya burung-burung, angsa-angsa ya terbang ke arah selatan, ke daerah tropis yang lebih hangat karena makanan lebih banyak di sana. Untuk beberapa jenis, sedangkan sebagian lain masih bertahan di kutub karena memang makanannya bisa dicari di kutub dan dia tahan dingin. Sebagian lagi flora ya beradaptasi, berevolusi. Nah, daerah yang paling sedikit berubah adalah di bagian tenggara Asia tropis dan subtropis. Kemudian juga Amerika Selatan yang tropis. Nah, di sana banyak flora yang berbeda-beda, misalnya hutan Amazon. Kita sudah belajar ya, minggu lalu, ternyata memang Amazon itu ya paling kaya. Ya, dan ini sudah ada sejak zaman Tersier. Kemudian ada teori dari Wolf yang kalian perlu tahu sebagai penutup kuliah kita pada sore hari ini. Jadi daerah dengan perubahan iklim kecil ini mempunyai tumbuhan sebanyak 20-45.000 spesies. Karena apa? Dia berubah sedikit saja. Ada perubahan iklim tapi tidak ekstrim, ya tumbuhan bisa beradaptasi. Jenis-jenis tumbuhannya masih cukup tinggi. Nah, sedangkan yang perubahan iklimnya besar, ekstrim begitu, tadinya hangat tiba-tiba dingin. Nah, ternyata terjadi penurunan cukup banyak dan hanya menyisakan 10-15.000 jenis saja. Ini teori yang dikembangkan tahun 1934. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan judul kuliah pada hari ini, dinamika tumbuhan, maka wajar tumbuhan itu tadi saya katakan di awal, satu, ada perubahan iklim, sehingga dia punya dinamika. Iklimnya berubah, ya dia pasti dia akan berubah.
karena menyesuaikan dengan iklim. Yang kedua, ada respon dari tumbuhannya sendiri. Responnya apa? Ya responnya ya sesuai dengan genetik yang dia bawa. Responnya sesuai dengan pertumbuhan sel-sel yang dia miliki di dalam tubuhnya. Genetiknya dia punya bawaan, pertumbuhan sel sendiri. Sel-sel ini juga sesuai dengan lingkungannya. Ada sel tumbuh baik ketika hangat. Ketika tiba-tiba dingin, ya dia tidak tumbuh maksimal. Ya, untuk geninya terganggu. Nah, makanya ada respon dari tumbuhan. Iklimnya berubah, tumbuhannya juga merespon berubah. Nah, ini menyebabkan kemudian terjadi dinamika tumbuhan ya. Dinamika tumbuhan. Makanya ini supaya diperhatikan betul. Dan yang ketiga, ternyata lempengan-lempengan bumi juga berubah. Ada 3 teori tadi sudah disampaikan. Nah, ketika lempengan buminya berubah, ya otomatis ya iklimnya berubah, tumbuhannya merespon berbeda, lempengannya juga bergeser ternyata. Nah, sehingga juga menyebabkan dinamika yang berubah-ubah. Nah, saya kira itu kesimpulan kita sore hari ini terkait dinamika tumbuhan, sehingga jangan heran kalau tumbuhan kita hari ini ya berbeda dengan tumbuhan di awal-awal dulu. Kalau kalian tertarik, silakan menonton film Jurassic Park. Kalian bisa lihat di sana, tumbuhannya besar-besar. Lalu yang dimakan pohon, herba, perdunya apakah ya besar, sebesar dinosaurus? Nah, kalian bisa lihat di sana. Nah, ini sebagai pematik, kalau kalian tertarik, silakan ditonton filmnya Jurassic Park. Perhatikan pada jenis-jenis floranya, ya. Perhatikan pada jenis-jenis floranya pada film itu, ya. Saya kira demikian sedikit tambahan materi sebelum UTS pada minggu depan. Selanjutnya kita akan awali dengan diskusi. Disilakan.